singkat itu didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar atau tidak melaksanakan perintah. Dari definisi perbuatan pidana itu apakah termasuk juga atau mencakup mengenai pertanggungjawaban pidana? Hukum pidana Indonesia tidak menyatukan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kita mengenal paham dualistis dan bukan paham monistis, yang mana dalam paham dualistis di dalam definisi perbuatan pidana tidak meliputi pengertian atau definisi dari pertanggungjawaban pidana. Kalau memang seperti itu, apa definisi dari pertanggungjawaban pidana itu sendiri? Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang dia merujuk pada 3 kemampuan. Kemampuan yang pertama bahwa si pelaku itu menyadari perbuatan dan akibatnya. Kemampuan yang kedua, pelaku itu menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum. Dan yang ketiga, ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut, dia berada dalam kebebasan kehendak. Dilihat dari sudut hukum pidana, maka timbullah pertanggungjawaban pidana. Dari definisi itu, apakah juga meliputi mengenai kesalahan? Kalau kita melihat definisi mengenai kesalahan secara singkat, diartikan sebagai pencelaan yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang dia lakukan yang seharusnya bisa dihindari. Kesalahan adalah elemen utama dari pertanggungjawaban pidana. Tetapi kesalahan ini juga mempunyai beberapa pengertian. Kesalahan dalam arti yang luas, dia ekivalen dengan pertanggungjawaban. Kesalahan juga bisa diartikan sebagai bentuk kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan, sementara kesalahan dalam pengertian yang sempit adalah salah satu bentuk dari kesalahan itu sendiri yang biasanya kita sebut dengan istilah kealpaan. Kalau memang seperti itu, bagaimana hubungan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia? Hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan perbuatan pidana, seseorang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana. Masih dilihat apakah orang tersebut dapat ataukah tidak dimintakan pertanggungjawaban pidana. Namun tidak sebaliknya, ketika seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka sudah barang tentu dia melakukan perbuatan pidana, maka pada ujungnya dia akan dijatuhi pidana. Dari definisi tadi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, apakah untuk menyatakan seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana dan orang itu mampu atau dapat mempertanggungjawabkan pidana tersebut sehingga dijatuhi pidana, motif seseorang menjadi suatu hal yang prinsip untuk dibuktikan? Majelis yang mulia, pertanyaan ini sebetulnya pernah diutarakan oleh penyidik ketika diperiksa. Tapi saya katakan beginilah, nanti ketika dalam persidangan saya akan menjelaskan ketika pertanyaan soal motif. Ada 5 hal yang ingin saya terangkan persoalan motif. Kalau kita membuka kamus bahasa Indonesia, motif itu berarti dorongan, latar belakang seseorang melakukan sesuatu. Sesudah motif, ada yang namanya kehendak atau kemauan untuk melakukan perbuatan tersebut. Artinya ada perbedaan antara kehendak, antara motif dan kehendak. Itu yang pertama. Yang kedua yang mulia, harus dipahami bahwa salah satu bentuk kesalahan itu adalah kesengajaan. Yang disyaratkan dalam kesengajaan itu adalah weten, mengetahui, and willen, menghendaki. Sama sekali dia tidak memasukkan motif sebagai syarat dari
kesengajaan. Kendatipun ada corak kesengajaan yang menghendaki motif. Yang ketiga yang mulia, yang ingin ahli jelaskan dari persoalan motif ini, hukum pidana Indonesia ini adalah anak kandung hukum pidana Belanda. Di dalam hukum pidana Belanda, ada dua teori mengenai kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah kesalahan secara psikologis. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan secara deskriptif normatif. Kesalahan psikologis ini penganutnya diajarkan antara lain oleh Simons, sementara kesalahan deskriptif normatif ini diajarkan oleh Pompe. Karena itu dia mengatakan kesalahan itu pada hakikatnya adalah Normenvertreding. Normenvertreding itu adalah pelanggaran norma. Ketika hukum pidana ini dia masuk ke Indonesia, saya kira majelis yang mulia, penuntut umum maupun penasihat hukum, ketika kita belajar hukum pidana, kita mengenal satu nama yang namanya Mulyatno. Mengapa ini penting ahli kemukakan? Kebetulan saya dari Universitas Gadjah Mada, penasihat hukum lulusan UGM, ini penuntut umum mahasiswa saya juga lulusan UGM, jadi kita kawan seperguruan. Hanya saja harus memahami betul apa yang dikatakan oleh guru besar kita. Ketika itu diadopsi di Indonesia, yang mulia, Mulyatno melepaskan kesalahan secara psikologis. Yang digunakan adalah kesalahan secara normatif deskriptif. Ini pertama kali dikemukakan dalam pidato pengukuhan Mulyatno sebagai guru besar hukum pidana dalam upacara di Senatalis Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1955. Dan sejak itu merubah praktek hukum di Indonesia maupun dari segi teoretik. Mengapa? Karena deskriptif normatif itu dia hanya ketika satu perbuatan memenuhi unsur delik dan perbuatan itu yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang selesai. Deskriptif normatif meletakkan motif itu di luar persoalan perbuatan pidana. Mengapa Mulyatno mengemukakan ini yang mulia? Jangan lupa bahwa Mulyatno itu selain seorang guru besar hukum pidana, dia juga adalah jaksa agung muda. Sehingga pola pikir yang dikemukakan oleh Mulyatno, dia mempermudah dalam lapangan penuntutan. Apa yang dikemukakan oleh Mulyatno itu bukan sesuatu yang asal maunya Mulyatno, tetapi dia mengikuti yang tadi ahli katakan, mengikuti pendapat Pompe. Bahwa yang dianut adalah deskriptif normatif. Dan sejak itu dikemukakan yang mulia, dalam praktek pengadilan di Indonesia yang digunakan adalah deskriptif normatif. Sebab kritik Pompe terhadap Simons ketika menggunakan kesalahan dalam pengertian psikologis, maka setiap pengadilan menentukan apakah seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan, maka dia harus mendatangkan seorang psikiater untuk menentukan apakah orang ini mampu bertanggung jawab ataukah tidak. Itu dianggap terlalu rumit, sehingga digunakanlah deskriptif normatif. Yang keempat yang ingin ahli jelaskan yang mulia, kalau toh digunakan ajaran kesalahan secara psikologis, tetap motif itu adalah sesuatu yang berada di luar perbuatan pidana. Motif itu dipakai sebagai hal yang meringankan atau memberatkan. Tegasnya, motif itu bukan suatu bestandil, bukan suatu elemen dari perbuatan pidana. Yang kelima, tadi ahli jelaskan bahwa untuk melihat apakah motif itu ada ataukah tidak, kita harus melihat pada suatu rumusan delik karena ada kesengajaan yang menghendaki motif. Demikian yang mulia. Baik, saudara ahli, tadi Anda terakhir mengatakan ada kesengajaan yang menghendaki motif dan itu tidak terlepas dari rumusan delik. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut maksud itu apa? Begini yang mulia, kita belajar, kita semua fakultas hukum, di semester 2 kita belajar mengenai asas-asas hukum pidana,
Di situ kita mengenal tafsiran hukum yang berbeda. Tapi itu mungkin bisa Ya, pendapat saya ya. kira pendapat saya itu Ya, masuk dalam indubio pro reo maupun indubio pro lege fori. Ya. Saya ingin bertanya soal motif ya. Di dalam pasal 30 kan di sana dikatakan bahwa dengan sengaja merencanakan suatu pembunuhan gitu. Tadi saudara mengatakan tidak selalu perlu motif. Pertanyaan saya adalah, memang di dalam elemennya itu sendiri pasalnya nggak ada kata-kata motif. Tetapi kan ada interpretasi tentunya kan. Ada interpretasi historis, ada interpretasi logis, gramatis, dan macam-macam. Apakah mungkin seorang melakukan perencanaan pembunuhan tanpa sebab? Menurut saudara? Sangat mungkin. Karena apa? Di dalam teori hukum pidana ada yang namanya dolus indeterminatus. Dolus indeterminatus itu adalah kesengajaan yang ditujukan terhadap sembarang orang dan tanpa satu kejelasan. Kalau itu kan pasti tidak direncanakan. Tidak Ya, mesti, tidak ya. mesti. Tidak mesti ya. Iya Tidak kan? mesti. Jadi apa Cik Dinta? 338 jelas di sana kan tidak perlu ada perencanaan. Karena bisa saja seketika bertemu orang dia tikam mati. ya, Tapi kalau 340 kan jelas di sana dikatakan dengan sengaja merencanakan suatu pembunuhan. Tadi ahli sudah mengatakan juga ada tenggang waktu, disadarinya perbuatan tersebut dan sebagainya. Nah, secara teoritis kalau orang sudah merencanakan sesuatu dengan kesadaran penuh, dengan tenggang waktu yang cukup, apakah mungkin dia tidak mempunyai motif untuk melakukan perencanaan dan pembunuhan itu? ada atau tidak adanya motif itu bukan merupakan bagian untuk terwujudnya suatu delik yang harus dibuktikan oleh penuntut umum. Saya kebetulan yang mulia membuat juga buku mengenai asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana. Penemuan hukum dalam hukum pidana ketika kita melakukan penafsiran itu ada urutannya. Yang paling pertama kita lihat adalah yang kita sebut dengan istilah interpretasi gramatikal. Ketika interpretasi gramatikal itu tidak memberikan jawaban yang pasti, maka kita akan kembali kepada interpretasi historis. Apa maksud pembentuk undang-undang? Oleh karena itu saya bersikukuh mengatakan bahwa pasal 340 itu memang tidak membutuhkan motif. Sebab interpretasi historisnya memang tidak dimaksudkan untuk ada motif. Bandingkan dengan pasal dalam pembunuhan dalam konteks KUHP Jerman, itu dia sebutkan motifnya apa itu ada di situ. Meskipun dia tidak menyebutkan secara tegas ekspresi seperti itu, bahwa harus bermotif ini tidak. Seperti yang tadi ahli contohkan dalam konteks pasal 378. 378 itu membutuhkan motif. Jadi ada motifnya menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Cara-caranya itu ada, akibatnya menimbulkan hutang atau piutang. Jadi itu yang harus dipakai ketika kita melakukan, orang bebas melakukan interpretasi apalagi dalam konteks penemuan hukum. Tetapi kan ada kaidah-kaidah yang digunakan. Sehingga kembali kepada konteks pasal 340, kata-kata berencana sama sekali tidak dimasukkan untuk persoalan motif, tetapi menandakan corak kesengajaan dolus premeditatus. Terlepas daripada pendapat saudara yang mengatakan hal itu tidak perlu dibuktikan, karena itu sudah terlalu banyak sekali putusan hakim di Indonesia. Saya ingin bertanya ya, bahwa apakah pendapat saudara ahli dengan adanya kata-kata direncanakan di sana, dengan penafsiran gramatis bahwa orang merencanakan sesuatu, itu adalah pasti ada sebabnya. Apakah saudara juga tidak punya apa pandangan saudara tentang hal itu? Karena hal ini kan berbeda dengan pasal 338 pokoknya. Di dalam 338 itu pembunuhan juga namanya pembunuhan, tetapi juga tidak ada di sana unsur merencanakan sesuatu. Sehingga tentunya pembuat undang-undang membuat kata-kata direncanakan dengan tidak direncanakan itu berbeda. Karena memang bahwa merencanakan itu pastilah secara akal sehat dia mengetahui bahwa dia apa sebab daripada perencanaan itu dilakukan. Yang mulia, adanya kata-kata direncanakan sama sekali tidak ada hubungannya dengan
persoalan motif. Jadi di dalam teori yang mulia itu ada 12 pembagian jenis delik. Antara lain adalah delik biasa dan delik yang dikualifikasikan. Kata-kata direncanakan itu bukan menandakan persoalan motif. Kata-kata direncanakan di dalam pasal itu menandakan tadi ahli katakan adalah dolus premeditatus, tetapi dalam konteks pembagian jenis delik itu dimasukkan dalam delik yang dikualifikasi. Itu adalah hal untuk memberatkan ancaman pidana, bukan persoalan motif. Nanti di dalam buku Remeling ini sudah dijelaskan yang sudah akan saya kopikan kepada Majelis yang mulia, itu semua sudah dijelaskan secara rinci persoalan pasal pembunuhan berencana. Baik, saya pindah topik. Saya mengikuti apa yang dikatakan oleh penuntut umum. Tadi saudara menjawab pertanyaan dari penuntut umum tentang bagaimana pendapat saudara tentang seorang saksi ahli yang sudah ikut juga melakukan penyidikan terhadap terdakwa, apakah itu bisa independen atau tidak? Saudara tadi mengatakan bisa independen. Ya memang bisa independen tidaknya ini kan sebenarnya tergantung orangnya ya. Tetapi yang kita lihat kan dari segi kaidah hukum. Apakah seseorang yang ketika memeriksa terdakwa, posisinya dia di situ bukanlah ahli. Dia adalah orang yang membantu polisi penyidik melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka. Dan tentunya juga tersangka itu tidak volunteer, tidak rela diperiksa. Tapi karena diperintahkan oleh penyidik harus dia diperiksa. Posisi daripada orang tersebut adalah sebagai membantu penyidik ketika memeriksa tersangka ini. Hasilnya dengan confidential basis, rahasia, hasilnya itu diberikan kepada polisi. Tapi serta-merta dia tampil kembali di persidangan dalam berganti posisi sebagai ahli. Tidak lagi sebagai pembantu penyidikan tadi. Menurut saudara, apakah ini bisa dikatakan independen atau ini bisa dibenarkan dalam satu proses yang berdasarkan keadilan? Ya, yang mulia, saya kira memang dalam penyidikan ketika dibutuhkan pemeriksaan pastilah ahli yang memeriksa ya, bukan orang sembarangan. Justru kalau orang sembarangan maka kualitas pemeriksaan itu menjadi diragukan. Mestinya adalah ahli yang kompeten memeriksa sesuatu hal. Tidak mungkin misalnya ketika memeriksa kesehatan jiwa yang kita panggil dokter hewan, kan tidak mungkin. Pasti adalah dokter, seorang psikiater atau seorang ahli jiwa. Pasti adalah ahli untuk mendukung relevansi bukti itu, ya. Karena begini yang mulia, ada 4 fundamental dalam pembuktian. Yang pertama yang kita sebut dengan istilah relevan, yang kedua itu adalah admissible. Ketika kita berbicara relevan sudah barang tentu adalah apa yang akan dibuktikan itu dia akan relevan dengan kasus yang sedang ditangani. Yang kedua ini adalah admissible. Admissible ini kita melihat persoalan evidence itu baik dari segi substansi dari instrumentum deliktinya itu, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maupun dari sisi pelaku ataukah dari sisi korban. Itu pun yang melakukan pemeriksaan atau haruslah seorang ahli. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa dia pembantu penyidik. Dia adalah ahli, dia harus bersertifikasi. Justru kalau dia bukan ahli, mengenai persoalan admisibilitas akan diragukan. Itu yang pertama yang harus dijelaskan. Yang kedua yang mulia, ahli sudah tulis dalam buku dengan mengutip pendapat Arthur Best bahwa yang namanya jenis keterangan ahli pada dasarnya itu kalau tadi ahli menyebutkan ada 5, itu sebetulnya hanya dibagi menjadi 2 secara garis besar. Ahli yang sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, dia harus melakukan pemeriksaan dulu, baik terhadap pelaku, terhadap korban, ataukah terhadap instrumentum delikti, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Tidak bisa tiba-tiba dia datang di pengadilan lalu kemudian bercerita. Lalu apa dasar dia melakukan memberikan pendapatnya? Padahal untuk memperoleh bukti yang valid itu ada kewajiban
Apa yang dia lakukan? Ya harus melakukan pemeriksaan. Nah, ini yang kemudian dikategorikan oleh Artubes dalam jenis keterangan ahli. Ada yang dia melakukan suatu tindakan, artinya memeriksa, mengamati atau melakukan observasi, dan kalau saya datang kan tidak melakukan observasi, penelitian atau pengamatan. Independensi ahli itu bukan persoalan di mana dia bekerja dalam pengertian, oh ini karena dia dari penyidik, kemudian dia datang lagi ke pengadilan, ini dia menjadi tidak independen. Itu tidak demikian. Independensi ahli itu terletak pada objektivitas yang digunakan oleh ahli ketika dia memeriksa secara teori mengatakan A, ya harus A. Bukan A dia mengatakan B atau A dia mengatakan C. Demikian yang mulia. Baik, terakhir. Oh, sambungkan. Pemirsa, dalam persidangan kali ini dengan memanggil saksi ahli hukum pidana yaitu Edward Omar Sharif Hirich, kuasa hukum awalnya sempat keberatan dengan dihadirkannya saksi ahli hukum pidana dalam persidangan ini. Saksi ahli hukum pidana mengatakan bahwa pasal pembunuhan berencana tidak membutuhkan sebuah motif untuk hakim dapat memutus sebuah perkara pembunuhan berencana. Karena ada atau tidaknya motif bukan bagian dari delik yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Karena jika interpretasi gramatikal atau ucapan tidak ditemukan, maka dapat digunakan interpretasi historis. Dan kekuatan pembuktian merupakan otoritas dari hakim. Hakim juga dapat menjatuhkan pidana tanpa adanya direct evidence atau bukti langsung. Dapat digunakan bukti-bukti sampingan atau bukti tidak langsung atau indirect evidence yang dapat menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memutus sebuah perkara. Dan hakim juga dapat menjatuhkan pidana jika terdapat dua alat bukti, tidak harus bukti langsung atau direct evidence, namun bisa digunakan indirect evidence. Kemudian tadi kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso sempat menanyakan status dari saksi ahli yang selama ini menghadiri persidangan, yaitu apakah saksi ahli yang membantu penyidik untuk memeriksa terdakwa dengan kondisi terdakwa yang tidak rela untuk diperiksa, apakah dapat dipertanyakan independensinya. Kemudian saksi ahli menjawab bahwa dalam penyidikan memang dibutuhkan ahli yang kompeten untuk mendukung relevansi dari bukti. Bukan dikatakan saksi ahli atau ahli yang digunakan untuk memeriksa atau membantu penyidik dalam memeriksa terdakwa, bukti-bukti dan lainnya, bukan dikatakan sebagai pembantu penyidik namun sebagai ahli. Jenis keterangan ahli yang memang sebelum berikan keterangan memang harus melakukan pemeriksaan terhadap korban atau barang bukti atau delik dari aduan. Memang jadi independensi dari ahli bukan tempat di mana dia bekerja. Apakah dia pernah membantu penyidik untuk memeriksa terdakwa atau pernah memeriksa barang bukti, tapi berdasarkan objektivitas saksi ahli pada saat memeriksa dan pada saat menyampaikan di persidangan. Kemudian tadi dalam persidangan juga sempat membahas soal crime control model dan due process model, yaitu dua kecenderungan dalam praktek sistem peradilan yang ada. Crime control model adalah sistem yang digambarkan seperti conveyor belt yang berjalan sangat cepat. Dalam model tersebut pemeriksaan harus ditangani oleh tenaga ahli agar tidak terjadi kesalahan. Asas yang dipakai dalam crime control model adalah presumption of guilt atau praduga bersalah dan berdiri di atas konsep factual guilt. Crime control model lebih mengutamakan profesionalisme pada aparat penegak hukum untuk menyingkap, mencari dan menemukan pelaku tindak pidana.
Kemudian ada due process model yang digambarkan sebagai jalan berliku dan penuh hambatan. Dalam model ini yang terpenting adalah kesesuaian dengan hukum acara yang ada, kecepatan tidak menjadi prioritas. Asas yang dipakai dalam due process model adalah presumption of innocent atau praduga tidak bersalah dan berdiri di atas konsep legal guilt.